Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2887. Ledakan. Terdengar suara gemuruh di sini. Lin Yan melangkah maju, dan napas dalam tubuhnya meledak, berubah menjadi aliran energi, langsung berhadapan dengan kekuatan benda kaisar. Hal ini membuat Miao Han, Ling Qi, Lin Yiyun, dan yang lainnya terkejut. Namun kemudian mata mereka penuh dengan kegembiraan. Meskipun Lin Yan masih mengenakan jubah, mereka sudah menebak identitas Lin Yan. Xiaoxi, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, Lin Yan mengirim pesan suara. Aku terluka. Aku seharusnya bisa pulih setelah berlatih sebentar. Adapun yang lain, sama sepertiku. Namun, Xiao Canchan, karena sungai Wanling tiba-tiba menghilang, dia menghilang, dan aku belum menemukannya. Ling Qi juga mengirim pesan suara. Mendengar ini, Lin Yan diam-diam menghela napas lega. Adapun Xiao Canchan, dia terlalu misterius. Ketika dia datang dari Gunung Xiandao, Lin Yan tidak melihat sosoknya. Menurut pohon itu, Xiao Canchan masuk ke sini secara langsung. Cara macam apa ini? Bahkan Lin Yan tidak bisa melakukannya. Di sini, tidak seorang pun boleh menyakitinya. Oleh karena itu, Lin Yan juga sangat lega tentang Xiao Canchan. Namun, ketika dia melihat wajah pucat Ling Qi dan yang lainnya serta darah di sudut mulut Miao Han, kemarahan Lin Yan memuncak. Kemudian dia melihat ke arah dua orang itu. Satu lagi, sungguh merepotkan, siapa kalian? Keduanya menatap Lin Yan dan berteriak dingin. Mata mereka tidak bisa melihat melalui jubah, jadi mereka tidak tahu siapa orang itu. Kalian, tidak pantas mengetahui namaku. Lin Yan berbicara, dan kemudian sosoknya bergerak dan datang tepat di depan dua orang itu. Kekuatan yang dilepaskan oleh benda-benda kaisar dari dua orang itu semuanya ditentang oleh Lin Yan, dan kekuatan jiwa Lin Yan secara langsung menghancurkan jiwa mereka, dan kekuatan spiritual berubah menjadi pedang panjang, menusuk tubuh mereka. Dalam sekejap, dua praktisi kuasi kaisar itu tewas di tempat. His, sangat kejam. Ada beberapa praktisi di sekitar, semuanya tercengang. Mereka dapat mendengar dari suara itu bahwa ini adalah seorang pemuda. Orang ini, begitu kuat. Wow, Lin Yan bergerak, dan para praktisi yang tersisa di sekitarnya juga tumbang. Orang-orang ini tidak cukup untuk menenangkan amarah Lin Yan. Tampaknya mereka telah mengumpulkan banyak praktisi, dan pupil mata Lin Yan juga menjadi dingin. Lin Yan, aku tidak menyangka kau akan datang lagi. Lei Su menarik napas dalam-dalam, sedikit pulih, lalu menatap Lin Yan dan berkata. Lin Yan terdiam. Dia sangat tersembunyi, tetapi mereka melihatnya sekilas. Tampaknya orang-orang ini benar-benar tidak punya teman lain. Jika seseorang menyelamatkan mereka, itu pasti aku. Di mana Wu Shen dan yang lainnya? Lin Yan bertanya. Mereka seharusnya bersama Wu Shen dan yang lainnya. Jangan sebutkan itu. Mereka juga menghadapi masalah besar. Banyak kekuatan di benua Tianxuan mengejar mereka. Agar tidak melibatkan kita, mereka seharusnya meninggalkan pegunungan Wanling dan pergi ke daerah di mana benua Tianxuan, yang diciptakan oleh pikiran di alam Wanling, berada. Kata Lei Su. Tempat itu luas dan tak berujung. Sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menemukan Wu Shen dan yang lainnya. Kalau begitu Zhou Wentong, Wan Juetian juga berdiri. Kenapa aku harus takut padanya? Lin Yan berkata, lalu mengucapkan beberapa patah kata kepada semua orang. Sialan ras roh, jika aku, Master Su, berada di alam Tiangeng, aku pasti akan membuat mereka gelisah dan tidak nyaman. Lei Su sangat marah. Petik 2. Tapi sekarang bajingan itu telah bersembunyi dan kita tidak dapat menemukannya tidak peduli seberapa keras kita mencoba. Tapi aku, Su Chen, tahu di mana dia berada. Dia selalu ingin mengumpulkan beberapa orang untuk menargetkan kita, terutama Ling Qi. Kata-kata Lei Su membuat mata Lin Yan membeku. Su Chen. Dialah yang menyakiti Ling Qi. Dia juga yang memanggil banyak praktisi untuk memburu Ling Qi dan yang lainnya, membuat Ling Qi tidak mungkin berlatih dan pulih. Bajingan ini sangat berbahaya dan tidak tahu malu. Kekuatan Ling Qi hampir habis, dan kemudian dia bergerak, dan itu hampir merupakan serangan diam-diam, dan dia hanya memenangkan setengah gerakan melawan Ling Qi. Kemudian, kami mencoba yang terbaik untuk pergi bersama Ling Qi. Bajingan ini tahu bahwa kami tidak mudah dihadapi, jadi dia berbohong dan membiarkan para praktisi dunia berurusan dengan kami. Apa yang kau katakan bahwa alam Tiangeng kita mempermalukan mereka, orang-orang surga dan dunia?
Untuk sementara waktu, dia menjadi pahlawan, dan bahkan seorang jenius yang menyapu semuanya. Bah, apakah dia pantas mendapatkannya? Lei Su membuka mulutnya, berbicara tanpa henti. Dari kelihatannya, dia ingin sekali mencabik-cabik Su Chen di tempat itu juga. Mendengar ini, mata Lin Yan membeku. Namun, Lin Yan menatap Wan Juetian, Lei Su dan bahkan Xia Ruhua, dan berkata dengan heran, di mana Lao Shen? Lei Su dan Wan Juetian mengerutkan kening. Ledakan. Tetapi pada saat ini, terdengar suara gemuruh. Di kejauhan, debu beterbangan. Itu pasti disebabkan oleh terlalu banyak praktisi yang datang. Memadat. Melihat pemandangan ini, ekspresi Lin Yan mengembun, dan dia segera melemparkan formasi tersembunyi surga, yang langsung melayang di sekitar semua orang. Kalian tinggallah di sini untuk memulihkan diri, dan serahkan mereka padaku. Lin Yan membuka mulutnya, dan sosoknya bergerak, dan dia langsung pergi ke depan. Jika mereka diizinkan datang ke sini, dengan begitu banyak praktisi, Lin Yan takut akan sulit untuk mengurus Ling Qi dan yang lainnya. Berdiri di depan, di bawah mata langit, sekilas, tidak ada habisnya bagi orang-orang ini. Ini benar-benar terlalu banyak. Namun, Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalian datang tepat waktu. Di dalam formasi tersembunyi surga, Lei Su dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam, saya harap Old Shen baik-baik saja, tetapi bagaimanapun juga, hanya pikiran yang bisa masuk ke sini, dan paling-paling pikiran itu akan hancur dan terluka untuk sementara waktu. Memikirkan hal ini, mereka tidak terlalu khawatir. Pada saat yang sama, mereka melihat ke depan dan melihat pemandangan ini, sialan, Su Chen benar-benar menginvestasikan banyak uang dan menemukan begitu banyak praktisi. Orang sialan ini, dia dari Tianyuan, dan semua pihak mematuhi perintahnya. Terlebih lagi, dia mengklaim telah mengalahkan Ling Qi. Terlebih lagi, dia mengklaim telah mengalahkan Ling Qi. Terlebih lagi, generasi muda semua menghormatinya. Demi warisan Laut Cina Selatan, harganya sangat mahal, tutut. Petik 2. Orang-orang kuat itu ditentang oleh Gu Ying dan yang lainnya di Laut Cina Selatan. Sekarang hanya orang-orang ini yang bisa mengambil tindakan. Jika kau mendapatkan warisan Laut Cina Selatan, kau bahkan dapat membiarkan banyak pikiran mengembun menjadi tubuh fisik dan menjalani kehidupan lain. Aku tidak tahu siapa yang menyebarkan ini, yang telah menyebabkan begitu banyak praktisi ingin menekan Ling Qi. Bagaimanapun, sekte yang kuat manapun, di zaman kuno, memiliki orang-orang kuat yang memadatkan pikiran mereka dan tinggal di sini. Jika mereka dapat menjalani kehidupan lain, itu akan cukup untuk membuat sekte dan keluarga mereka menjadi lebih kuat. Pada saat ini, pikiran Su Chen bahkan lebih luas. Jika dia mendapatkan warisan Laut Cina Selatan, memahaminya, dan membiarkan pikiran yang kuat menjalani kehidupan lain, maka, semua orang kuat akan berutang budi padanya, dan tidak ada yang berani melawannya di era besar mendatang. Dia pasti akan dapat melangkah ke reinkarnasi. Dia tidak boleh melewatkan kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, dengan tatapan dingin di matanya, kali ini, dia harus menekan Ling Qi dan mendapatkan warisan.